Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Asy-Syuhada yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Karena masih dalam suasana Syawal, saya ingin sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita semua bil khusus selama bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan saat ini dan seterusnya kita digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin insyaallah.
Dan ada pepatah Arab yang mengatakan man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Orang yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Di majelis ini yang paling banyak ngomongnya saya. Jadi kalau selama saya menyampaikan materi ada kesalahan baik sengaja atau tidak, mohon dimaafkan lahir dan batin. Tapi ada jamaah nyeletuk biasanya. Kalau Ustadz nggak ngomong lebih salah lagi. Mengenai maaf memaafkan ini perkara muamalah. Perkara muamalah itu qaidahnya al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Jadi selama tidak ada larangan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, ya berarti hukum asalnya adalah boleh. Kenapa? Karena ini masalah muamalah, masalah sosial, bukan masalah ibadah mahdhah. Mengenai kita kadang mengambil momentum di bulan Syawal untuk meminta maaf, itu tidak ada masalah juga. Karena dalam hadis Sahih Bukhari, ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari berkaitan dengan kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wudu dari rumah, salat di hari Sabtu di Masjid Quba. Jadi salat wudu dari rumah, kadang naik onta, kadang jalan kaki ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Yang Nabi menjanjikan pahalanya sama dengan pahala umroh itu nih. Panjenengan kalau umroh berarti wudunya dari hotel, terus sholatnya di Masjid Quba. Masjid Quba yang asli itu yang justru yang bolong itu, yang bolong itu yang asli, yang asli yang dibangun oleh Nabi yang bolong itu. Kalau yang bangunannya ada pengembangannya. Nah itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani pas komentari hadis itu, beliau mengatakan ini adalah dalil, kata beliau, dalil bolehnya mengkhususkan waktu tertentu untuk beramal kebaikan atau beramal soleh. Jadi boleh kita mengkhususkan waktu tertentu untuk berbuat baik, itu tidak ada masalah selama tidak mewajibkan, ya, selama tidak mewajibkan. Nah maka kalau jenengan kayak sedekah Jumat, sedekah subuh itu ya boleh, tidak ada masalah. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menjelaskan kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap Sabtu beliau mengkhususkan hari itu untuk wudu dari rumah, salat sunat 2 rakaat di Masjid Quba. Itu seperti itu. Para jamaah sekalian, hafizhani wa hafidhakumullah, hari ini saya diminta untuk bicara tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, yang Nabi bangun pertama kali itu adalah al-ukhuwah, al-mu'akhah. Al-mu'akhah. Al-mu'akhah itu artinya mempersaudarakan antara terutama muhajirin dan ansor. Kalau ada yang mengatakan yang Nabi bangun pertama kali itu adalah Masjid Quba, itu betul, tidak salah, tapi itu yang infrastruktur. Jadi infrastruktur yang Nabi bangun pertama kali memang masjid, tidak salah itu. Tapi sebelum infrastruktur itu, yang Nabi bangun pertama kali adalah al-mu'akhah, persaudaraan. Mempersaudarakan antar kaum muslimin, terutama muhajir dan ansor ini sangat penting. Kenapa? Karena bersatunya hati kaum muslimin itu tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satunya hati kaum muslimin itu tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengupayakan untuk sesuatu yang dijamin saja, Nabi mengupayakan. Seperti masalah rizki. Masalah rizki itu sudah Allah jamin, tapi Nabi mengupayakan. Nabi buka lahan di Khaybar. Bahkan Nabi punya kebun kurma di Khaybar.
ribuan batang pohon kurma Nabi di Khaybar itu. Nabi juga buka pasar. Ini ada kejadian menarik. Ketika Nabi buka masjid, bangun masjid, orang Yahudi di Madinah tenang-tenang saja. Tapi begitu Nabi buka pasar pertama, agak jauh dari Masjid Nabawi yang sekarang itu sama orang Yahudi dibakar. Begitu Nabi buka pasar oleh orang Yahudi, dibakar. Sahabat lapor ke Nabi, ya Rasulullah, pasar kita dibakar. Ini jiwa petarung, jiwa pemenang ya. Tidak merasa terintimidasi oleh semua itu. Beliau mengatakan aukamakal dalam sirah itu, kalau begitu saya akan buat mereka lebih marah lagi dari ini. Jadi karena orang Yahudi marah Nabi bikin pasar, Nabi bilang aukamakal, setelah ini akan saya buat mereka lebih marah lagi. Bukannya takut, tapi malah saya buat lebih marah lagi. Akhirnya nggak tanggung-tanggung, Nabi buka pasar di dekat Masjid Nabawi. Kalau di Nabawi itu pengimaman kan ke sana ya. Sebelah kanan itu, depannya itu dulu pasar Bani Koinukok, pasar besar milik Yahudi. Nabi bikin pasar seberang jalan, face to face. Yang tadi Nabi jaga jarak, menghargai pasar mereka. Gara-gara dibakar, Nabi bikin pasar depan langsung, face to face. Jadi ya itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengupayakan juga. Nabi kenapa kok buka pasar sendiri? Kok enggak buka lapak di pasar Yahudi aja? Karena kalau Nabi buka lapak di pasar Yahudi yang besar itu, Nabi tidak akan bisa menerapkan sistem syariah dengan sempurna. Makanya Nabi bikin pasar sendiri. Kalau saya ulang, kalau Nabi bikin lapak di pasar Yahudi, Nabi enggak akan pernah bisa menerapkan sistem syariah 100%. Makanya Nabi harus bikin pasar sendiri Nabi. Nah, itulah kenapa sistem ekonomi syariah kita tidak ada yang 100%. Karena sistem keuangan kita sampai detik ini masih buka lapak di pasar Yahudi. Kita belum punya pasar sendiri gitu. Nah, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat perkataan Buya Muhammad Nasir rahimahullah, kalau muslimin beribadah jangan dihalangi, biarin aja. Itu kata orang-orang di luar Islam. Tapi kalau muslimin sudah mulai berpolitik, sudah mulai menggagas masalah ekonomi, habisi mereka. Itu seperti itu. Nah, itu terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi ini enggak dijamin. Wong yang dijamin saja Nabi mengupayakan, karena perintah Allah untuk kita adalah berusaha. Kataballahu alaikumus sa'ya fas'au. Dalam hadis Ahmad dikatakan aukamakal, Allah wajibkan kalian berusaha, maka berusahalah. Nah, maka dalam hal ini Nabi mengupayakan, terutama untuk hal-hal yang memang tidak dijamin. Kenapa saya katakan bahwa satunya hati kaum muslimin itu tidak dijamin? Saat di i'tikaf saya pernah sampaikan hadisnya. Hadisnya riwayat Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim rahimahumullah, di mana sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bercerita, saya dalam satu safar pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan sholat duha 8 rakaat. Jadi Nabi itu dalam safar pun mengerjakan sholat sunnah. Yang Nabi tinggalkan itu sholat sunnah rawatib, kecuali qobliyah subuh. Nah, yang lain tetap dikerjakan, termasuk sholat duha. Karena ada sebagian orang itu yang keliru beranggapan kalau safar nggak usah sholat sunnah. Padahal Nabi tetap sholat sunnah, kecuali sholat sunnah rawatib, kecuali qobliyah subuh, karena subuh nggak bisa diambil rukhsahnya. Kalau yang lain kan bisa diambil rukhsahnya. Walaupun ada 6 sahabat yang mengerjakan. Artinya kalau Anda mengerjakan sunnah rawatib pun ya silahkan aja, karena tidak kurang dari 6 sahabat mengerjakan itu. Makanya ulama tidak berani membid'ahkan. Nah, terus kemudian singkat cerita, kata sahabat Anas, seusai sholat itu Nabi menemui kami. Kata beliau, barusan saya aukamakal, ya ini mafhum riwayat, barusan saya selesai sholat
dengan penuh pengharapan dan keresahan. Saya berharap kepada Allah 3 hal. 2 diterima oleh Allah, 1 ditolak oleh Allah. 2 diterima oleh Allah, 1 ditolak oleh Allah. Yang pertama, saya minta kepada Allah agar umat ini tidak kalah dalam menghadapi musuhnya, dan Allah kabulkan. Dan kata Imam Suyuti rahimahullah, beliau menjelaskan, muslimin itu tidak ada kalahnya. Kalau perang, mati syahid, dan itu menang, kata beliau. Kalau menang, hidup dan dapat rampasan perang, itu kaum muslimin. Muslimin itu bisnis berhasil dapat untung. Matur nuwun. Jazakallah khairan. Bisnis berhasil dapat untung. Matur nuwun nggih. Jazakallah khairan. Kalau rugi ketipu, apapun yang hilang dari seorang mukmin nilainya adalah sedekah. Mukmin itu ketika berbuat baik, diapresiasi kebaikannya, kata Nabi, itu bonus lah. Kebahagiaan yang dipercepat oleh Allah. Tapi kadang tidak jarang kita udah berusaha berbuat baik masih dizalimi. Begitu dizalimi, rontok dosa kita. Rontok dosa kita, doa mustajabah. Coba. Bagaimana mengalahkan seorang mukmin? Itu yang Nabi katakan, seorang mukmin itu urusannya, di semua urusannya itu menakjubkan seorang mukmin itu. Kalau diberi nikmat dia bersyukur, sementara kalau diberi musibah dia bersabar. Semua menakjubkan, semua itu memuliakan. 1. Yang kedua, aku mohon kepada Allah agar umatku jangan sampai diuji oleh Allah dengan paceklik. Dalam satu yang dahsyat, dalam satu riwayat seperti paceklik di masa Nabi Yusuf yang 7 tahun berturut-turut itu. Dan Allah kabulkan, kata beliau. Makanya nun sewu, mohon maaf kalau sampai hal itu terjadi pada kita, maka yang patut kita koreksi dari kita adalah mungkin kita kurang salawatnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atau mungkin kita kurang dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau itu kita hidupkan, insya Allah kita tidak akan diuji dengan apa yang Nabi sebutkan tadi itu. Karena sudah Allah kabulkan, kata Nabi. Nah, ini yang terakhir, kata Nabi. Yang ketiga, aku minta kepada Allah agar umatku jadi satu saja. Nabi berharap kepada Allah agar umatnya jadi satu saja, nggak usah jadi macam-macam. Kalau dalam konteks keindonesiaan, kalau bisa NU semua, Muhammadiyah semua, Persis semua, Al-Irsyad semua, Al-Wasliyah semua, kalau bisa. Tapi kata Nabi, yang terakhir ini ditolak oleh Allah. Yang terakhir ini fa'aba alayya, kata Nabi, yang terakhir ini ditolak oleh Allah. Karena rupanya Allah enggak mau kita ini satu. Maksudnya Allah maunya kita diuji dengan perbedaan itu memang. Makanya Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah ketika membahas masalah khilafiyah itu beliau mengatakan, beliau mengutip firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Maidah ayat 48 itu. Beliau saya baca pada poin ayatnya di mana Allah katakan, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalau Allah mau, Allah jadikan kalian umat yang satu saja kalau Allah mau. Kalau Allah mau. Tapi Allah tidak mau. Walakin liyabluwakum fima ataakum. Akan tetapi Allah ingin menguji kalian terkait dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, terkait dengan agama ini. Perintah Allah cuma satu dalam ayat ini, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sependek yang saya ingat dalam Al-Quran itu, perintah fastabiqul khairat itu ada 2 dalam Al-Quran. Yang pertama itu di Al-Baqarah ayat 148. Sama-sama 48, cuman ada 100-nya. Kalau Al-Maidah itu Al-Maidah ayat 48. Prolognya sama, perbedaan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Prolognya sama, perbedaan.
Perintah Allah cuma satu dalam ayat itu, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka kalau kita nun sewu, fakta di Masjid Asy-Syuhada ini kan warna-warni. Banyak yang berbeda lah sana sini. Ini kalau kita tidak fokus pada berlomba-lomba dalam kebaikan, sudah kita kan sibuk kontok-kontokan. Gasak, gesek, gosok. Nah, jadi nggak akan pernah harmoni. Maka bersyukurlah kepada Allah, dan saya sering sampaikan selama pengurusnya Pak Fuad dan kawan-kawan masih punya semangat untuk membangun ukhuwah di antara kita, insya Allah lah masjid ini masih terjaga insya Allah, dan semoga terus terjaga. Amin Allahumma amin insya Allah. Karena kalau nuruti perbedaan dan kita berkeras-keras dalam masalah ini, gak dadi-dadi. Makanya perintah Allah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu perintah ayatnya. Tunjukkan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu perintahnya itu begitu. Kalau ingin selamat, merujuk pada ayat ini. Oh, lanjut. Nah, kenapa bersaudara itu penting? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, antara lain itu ada di surah Al-Anfal. Al-Anfal ayat 73 itu. Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Dan orang-orang yang kafir itu, sebagian mereka itu menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya, atau menjadi pelindung bagi sebagian yang lainnya. Kata Allah apa? Illa taf'aluhu, jika kalian hai kaum muslimin, dalam tafsirnya tidak mengerjakan hal yang sama, gak mau saling tolong menolong, takun fitnatun, maka akan terjadi kekacauan yang besar. Maka akan terjadi kekacauan fil ardi, di muka bumi ini, wa fasadun, dan kerusakan kabirun yang besar. Akan terjadi kekacauan dan kerusakan yang besar di muka bumi ini kalau kita tidak bersikap yang sama seperti orang-orang kafir yang bisa menjadi pelindung atau menjadi penolong bagi sesamanya. Loh, kenapa ayat ini Allah kasih prolog dengan orang-orang kafir? Sederhananya begini. Kalau kita bicara di kalangan kaum muslimin ada perbedaan pendapat. Di muslimin tidak hanya perbedaan pendapat, tapi ada perbedaan pendapatan juga. Di luar Islam itu perbedaan pendapatnya lebih sengit lagi. Al-Quran itu membahasakan begini, tahsabunahum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka orang-orang kafir itu satu, padahal mereka itu berpecah-pecah. Itu ada di surah Al-Hasyr ayat 14. Tahsabunahum jami'a wa qulubuhum syatta. Sebentar. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Mohon saya salah. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu mengira mereka itu orang-orang kafir itu satu, padahal hati mereka itu pecah, berkeping-keping. Jadi jangan Anda kira antara Yahudi dan Nasrani dan penyembah dewa-dewa di intern mereka itu tidak pecah. Ini Al-Quran yang membahasakan. Cuman Quran mengatakan mereka itu bisa jami'an, bisa jadi satu gitu loh. Kapan itu? Ketika PR-nya itu menjatuhkan kaum muslimin. Jadi kalau PR-nya garap kaum muslimin, mereka bisa jadi satu, padahal mereka itu pecah sebenarnya mereka itu. Kalau kita tengok ke belakang, siapa sih yang membantai orang-orang Yahudi dulu itu? Yang Jerman, Hitler itu, Nazi Jerman. Agamane napa? Saya sebut ngerti dia agamane napa. Sing ngentekne, sing nulung siapa? Sultan Abdul Hamid II Turki. Tapi yang mengkhianati Turki siapa? Mustafa Kamal, Yahudi dari Donama. Ngono iku. Jadi ketika kemudian, tapi jangan dikira mereka nggak pecah, mereka pecah sama. Jangan dikira nggak pecah. Tapi mereka iso kompak kan loh, Pak.
Maka kalau kaum muslimin tidak bisa kompak dalam menghadapi musuh-musuhnya, yang terjadi seperti Allah gambarkan tadi itu. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalau nggak bisa begitu, kalau kita nggak bisa kemudian bersatu sebagaimana orang-orang kafir bersatu ketika menghadapi kaum muslimin, kita akan diingatkan oleh Allah tentang kekacauan yang besar dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Ya kita mohon maaf, kita nggak usah jauh-jauh. Silakan tengok ke Timur Tengah, ketika pemimpinnya kaum muslimin tidak satu dalam menghadapi yang sedang terjadi saat ini, ya kita lihat sendiri bagaimana keadaannya. Itu seperti itu. Kita harus belajar dari situ. Nah, jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan tidak terjadilah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan. Makanya hati-hati dengan semangat-semangat yang memecah belah, karena ayat ini menginformasikan agar kita ini walaupun berbeda, kita harus bisa saling bekerja sama. Maka walaupun intern DKM Asyuhada itu berbeda-beda, harus bisa saling bekerja sama. Fokusnya pada apa tadi? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Allahu Akbar. Bahkan di surah Al-Anfal itu juga ayat 46-nya Allah mengingatkan kita tentang pentingnya kita ini tidak bercerai-berai itu. Allah katakan wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian saling berselisih yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan kekuatan kalian hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dengan kata lain, ketika muslimin berhasil dipecah belah, maka kekuatan kaum muslimin tidak lagi menggetarkan hati musuh-musuhnya. Jadi orang-orang di luar Islam itu tidak akan lagi gentar menghadapi kaum muslimin kalau kaum muslimin itu mudah dipecah-pecah. Maka dulu ketika Jazirah Arab masih satu dalam kekuasaan Turki Utsmani, kita tahu bagaimana satunya kaum muslimin saat itu. Tapi begitu mulai pecah-pecah dengan negara kecil-kecil yang jumlah penduduknya tidak seberapa itu, maka seperti yang kita lihat sekarang bagaimana Timur Tengah dipermainkan oleh kekuatan-kekuatan Barat dan seterusnya itu. Maka kalau Indonesia mengalami hal itu, tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal yang sama. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kita doakan mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita menjaga persaudaraan, menjaga al-ukhuwah, persaudaraan di antara kita semua. Karena kalau tidak, musuh tidak akan gentar dalam menghadapi kita. Jatuh wibawa kita itu jatuh. Kenapa? Karena mudah dipermainkan. Maka para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, di sini kita akan paham betapa sebenarnya al-mu'akhah, bersaudara itu atau mempersaudarakan di antara kaum muslimin yang Nabi lakukan itu adalah hal yang sangat penting guna untuk menjaga wibawa kaum muslimin dalam hal ini terutama. Nah, Islam mengajarkan tentang asas-asas persaudaraan itu. Allah arahkan kita di antaranya itu di surah Al-Hujurat. Beberapa ayat di surah Al-Hujurat, saya ingin berangkat dari ayat 6-nya itu. Ini asas-asas persaudaraannya. Kalau kita pegang ini, insya Allah persaudaraan terjaga, insya Allah. Yang pertama di ayat 6 surah Al-Hujurat, Allah berfirman, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepada kalian membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, suruh cross check, agar kalian tidak mencelakakan satu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kalian menyesali perbuatan kalian itu. Ini kita tadaburi. Kalau kita bicara sababun nuzulnya, ini ceritanya Nabi ngutus seseorang untuk mengambil zakat
satu kaum, tapi kaum ini seorang yang diutus ini rupanya dia khianat, terus membuat berita buruk tentang kaum yang akan dituju itu, dan terus turun ayat ini, di mana Nabi dan sahabat diperintah untuk cross check sebelum mengiyakan berita yang buruk itu. Itu kalau kita bicara sababun nuzulnya. Kita tadabburi ayat ini saja. Jadi intinya, kalau ada berita buruk tentang saudara kita sesama muslim, terutama sesama muslim, itu kita tidak boleh langsung percaya. Kalau ada berita saudara kita sesama muslim, kita langsung percaya, maka seketika itu kita berdosa, karena melanggar perintah ayat ini untuk tabayyun. Karena menjaga kehormatan seorang muslim itu wajib. Bahkan di kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, di bab tentang sirat, kita belum masuk itu, insyaallah kita masuk itu 5 tahun lagi lah insyaallah. Di bab tentang sirat, di antara amalan-amalan yang menyebabkan seseorang nanti lancar melintasi sirat, selamat melintasi sirat, apa coba? Ketika di hadapan kita dijatuhkan kehormatan seorang muslim yang kita tahu dia tidak seperti itu, dan kita membela kehormatannya, maka itu adalah amalan yang menyebabkan seseorang nanti melintasi sirat dengan lancar. Misalnya ada orang cerita di depan saya tentang Pak Fuad misalnya gitu. Wah, siapa Pak Fuad itu gini-gini. Sementara saya mengenal beliau dan beliau tidak seperti yang dikatakan orang ini. Maka kalau saya berusaha membela kehormatan Pak Fuad di hadapan orang itu, enggak, Anda salah. Pak Fuad tidak seperti yang Bapak bilang. Beliau tidak begitu. Saya jaga kehormatan beliau. Maka amalan saya seperti itu dengan izin Allah itu membuat kita melintasi sirat dengan selamat, dengan mudah, insya Allah. Ada orang datang cerita tentang Pak Jalal misalnya. Oh, Pak Jalal itu ini. Oh enggak, yang saya tahu beliau saya jaga kehormatan. Saya ada cerita tentang Pak RT misalnya. Oh enggak, yang saya kenal beliau tidak begitu. Nah, jadi menjaga kehormatan saudara kita itu amalan yang menyebabkan kita melintasi sirat itu dengan mudah insya Allah. Allahu Akbar. Nah, kita harus tabayyun. Ini dalam ayat ini kan orang fasik ceritanya nih. Kalau kita baca sababun nuzul surah Al-Munafiqun, itu tidak hanya orang fasik, bahkan sahabat terpercaya pun ketika datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan berita buruk tentang saudara kita sesama muslim, itu Nabi tidak langsung percaya. Nabi tetap tabayyun. Kalau kita baca sababun nuzul surah Al-Munafiqun itu ceritanya ada sahabat terpercaya lapor kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik itu. Saat itu belum kebongkar kemunafikannya. Itu di depan panjenengan sama di belakang panjenengan beda ngomongnya ya Rasulullah. Dia bermuka dua. Dia pakai dua kaki dia. Itu muka satu aja udah sulit, ini mukanya dua apa enggak tambah sulit lagi. Itu Nabi enggak langsung percaya. Ketika datang kepada beliau berita buruk tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi enggak langsung percaya. Kata Nabi apa? Panggil Abdullah bin Ubay bin Salul, panggil. Nabi tanya baik-baik, Abdullah, apa betul kamu di depan saya sama di belakang saya beda? Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Kata Abdullah, enggak benar itu ya Rasulullah, bohong itu yang ngomong itu. Nabi orangnya husnudzonnya pol Nabi itu. Kata, ya sudah. Nabi udah lepas hatinya, enggak mau suudzon sama orang. Tapi karena dia bohong di hadapan Nabi dan Nabi husnudzon, ini kelebihan orang kalau mau tetap husnudzon walaupun tetap waspada ya. Itu kalau kita dikhianati lah istilahnya. Allah punya cara untuk membuka aib orang itu. Dan betul, Allah turunkan surah Al-Munafiqun untuk mengklarifikasi bahwa dia betul-betul munafik. Nah, sejak itulah Nabi tahu bahwa dia betul-betul orang munafik. Tapi yang kita contoh di akhlak Nabi tadi apa? Bahkan yang lapor sahabat terpercaya pun beliau tetap tabayyun.
Apalagi yang datang ke kita orang fasik. Apalagi yang memberitakan kepada kita orang kafir, jangan langsung percaya. Loh, sekarang dari media-media kafir kita langsung percaya gitu aja. Ketika ada berita tentang saudara kita sesama muslim yang mengatakan ini macam-macam. Gak boleh langsung percaya, harus tabayyun. Tidak boleh langsung percaya. Allah harus tabayyun. Contoh yang lain, ketika datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam singkat saya hadisnya riwayat Abi Dawud, ada dalam fikih sunnah saya sabik saya baca riwayat ini. Ketika ada seorang anak sowan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayah saya mengambil harta saya tanpa seizin saya. Kata Nabi, panggil bapakmu. Panggil bapaknya, tabayyun. Nabi nggak langsung percaya. Begitu datang bapaknya, Nabi tanya baik-baik, apa betul Pak, kalau bahasa kita, Bapak telah mengambil harta anak Bapak tanpa seizin Bapak? Apa jawaban bapaknya? Ya Rasulullah, anak saya ini kaya tapi polid, pakai dal kalau bahasa kita. Dia tidak memberikan hak saya sebagai orang tuanya, maka saya ambil hak saya pada hartanya tanpa seizin dia. Maka Nabi bersabda kepada anak itu, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu punya bapakmu, kata Nabi. Hadis ini menunjukkan bahwa di dalam harta anak itu ada hak orang tua. Maksudnya apa? Kalau orang tua tidak mampu, anak wajib menafkahi orang tua. Kalau orang tua tidak mampu, anak wajib menafkahi orang tua. Tapi Nabi tabayyun, nggak langsung percaya. Termasuk juga ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendapat laporan dari seorang bapak, ya Amirul Mukminin, anak saya telah mendurhakai saya. Sayyidina Umar gak langsung percaya. Kata beliau, panggil anakmu, panggil anaknya. Tabayyun, tanya dulu. Apa betul Pak? Apa betul Cung, kalau bahasa kita ya, bapakmu cerita sama saya kamu telah durhaka sama bapakmu. Kata anaknya balik nanya, ya Amirul Mukminin, apa hak saya sebagai seorang anak yang harus dipenuhi oleh ayah saya? Kata Sayyidina Umar, pertama diberi nama yang baik. Nama saya artinya jelek, kata beliau. Yang kedua diberi ibu yang baik. Ibu saya seorang majusi, perangainya buruk, kata dia. Makanya dalam Islam itu pendidikan bukan sejak dini, pendidikan sejak mencari istri. Kalau ibu-ibu, pendidikan sejak mencari suami. Yang ketiga, diberi pendidikan yang baik. Kata anak itu, bapak saya cuek, tidak pernah peduli dengan tumbuh kembang pendidikan saya. Itu Sayyidina Umar tidak melanjutkan kewajiban orang tua. Masih banyak kewajiban orang tua, gak beliau teruskan. Beliau langsung ngomong ke bapaknya. Kata beliau, kamu telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakai. Jadi istilah orang tua durhaka kepada anak itu ada di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi spirit yang kita tangkap tabayyun itu. Maka kita semua, tidak hanya panjenengan tapi juga saya, kalau datang kepada kita berita yang buruk tentang saudara sesama muslim, kita tidak boleh langsung percaya. Sebelum kita tabayyun terlebih dahulu, satu. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kita itu jangan sampai gara-gara langsung percaya itu menyebabkan mengambil tindakan yang salah tadi. Syukur-syukur, ya saya lupa tadi. Syukur-syukur kalau kita melakukan pembelaan, menjaga kehormatan saudara kita sesama muslim, karena itu adalah amalan yang menyebabkan kita insya Allah mudah melintasi sirat gitu. Baik, itu pun kalau tabayyun perlu ya. Kalau tabayyun nggak perlu ya nggak usah tabayyun, tinggal kita nggak usah percaya gitu aja. Pernah ada orang cerita ke saya tentang seorang ustadz titik-titik, saya nggak sebut namanya. Terus saya bilang sama beliau, maaf saya nggak mau membebani hati saya dan nggak mau ngotori hati saya dengan berita-berita itu, saya lepaskan hati saya nggak mau percaya lah, saya bilang. Terus orang itu bilang ke saya, apa Ustadz perlu tabayyun? Dia bilang itu.
Saya nggak perlu tabayun, dia bukan calon besan saya. Saya juga nggak ada hubungan muamalah dengan dia, jadi saya nggak perlu tabayun. Saya tinggal nggak percaya gitu aja. Ya bagaimana itu terserah. Itu seperti itu. Nah, harus hati-hati. Makanya para ulama kita itu dulu, bahkan untuk sesuatu yang nampak nyata pun, itu kadang ulama kita itu untuk demi menjaga hatinya, itu berusaha mencari alasan, mencari-carikan uzur kalau bahasa ulama itu, agar bagaimana kemudian dia bisa tetap berbaik sangka kepada seseorang yang dia lihat bahkan mungkin sedang berbuat yang tidak benar. Walaupun kemungkarannya tetap diingkari, tapi sebab kenapa itu terjadi coba dicarikan uzur agar jangan sampai hatinya itu kemudian terkotori. Ini berkaitan dengan tabayun dan dzan persangkaan nanti dengan ayat-ayat berikutnya nanti itu. Di ayat 7-nya itu Allah berfirman wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan ketahuilah oleh kalian bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kalian dalam banyak hal, pasti kalian akan mendapatkan kesusahan. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kalian. Dan menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Nah, kalau nuruti karepe wong kono mari ini. Nah, makanya harus banyak-banyak fokus pada menjaga hati, jangan sampai terkotori oleh hal-hal yang menyebabkan kita itu berselisih di antara kaum muslimin. Karena itu bisa menyebabkan kotornya hati. Nah, kalau kita ingin bening hati kita bercahaya, jauhi suudzon, buruk sangka baik kepada Allah maupun kepada sesama. Kedepankan husnudzon walaupun kita tidak mengabaikan waspada. Husnudzon itu tidak mengabaikan waspada. Maksudnya bagaimana? Begini contoh. Dalam masalah muamalah kita tetap harus waspada. Dan waspada itu bukan suudzon. Waspada itu mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi, tapi kita tidak pernah memastikan kepada seorang bahwa dia pasti begitu. Contoh, kalau kita baca surah Al-Baqarah 283 tentang transaksi yang tidak tunai, baik dengan saksi hitam di atas putih atau dengan jaminan gadai yang 283-nya itu menunjukkan bahwa prinsip muamalah kita itu tidak percaya. Bukan berarti terus kemudian kita suudzon kepada seseorang, tapi lebih kepada supaya kalau nanti di belakang hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu solusinya jelas. Jadi jangan sampai kita mengabaikan hal yang dimaksud dengan kewaspadaan ini misalnya. Apalagi berkaitan dengan harta. Duit gak kenal dulur. Gak kenal konco duit. Gak kenal ustadz juga. Saya dulu pas masih ngontrak itu, saya bilang ke orang yang punya rumah itu, saya minta surat perjanjiannya. Jadi jangan percaya gitu aja sama saya hanya gara-gara saya ustadz. Saya tidak mau. Dalam beberapa transaksi muamalah dengan jamaah, saya bilang, Pak, jangan lihat saya ustadz Pak ya, saya lihat profesional aja berapa saya maunya jelas. Jadi jangan sampai tidak jelas. Kenapa? Karena ini muamalah. Kalau muamalah itu harus jelas. Nah, dibiasakan akad-akad itu. Ini bukan apa-apa, semata-mata supaya kalau terjadi di belakang hari hal-hal yang tidak diinginkan itu kita tahu solusinya atau langkah apa yang bisa kita buat itu jelas gitu. Termasuk tadi di surah Al-Baqarah 282, 283 itu. Allah. Jenengan keluar rumah, dikunci rumah. Bukan berarti kita suudzon sama orang mau mencuri, enggak, itu waspada. Ya memang supaya rumah tidak dimasukin maling gampang. Itu semua barang berharga taruh di halaman rumah. Nah, insya Allah malingnya nggak usah masuk ke rumah, tinggal ngambil di halaman rumah. Semoga Allah berkahi kita semua, amin. Allahumma
Semoga apa dan atau siapapun yang telah sedang dan akan Allah berikan kepada kita, semoga Allah jaga dalam keberkahan. Amin Allahumma amin insyaallah. Ayat 8-nya fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Bersihnya hati dari aneka buruk sangka itu kepada saudara kita sama muslim itu merupakan anugerah dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ini pandai menjaga hati dan terus bermohon kepada Allah agar hati kita dijaga, insyaallah selamatlah lahir batin kita, dunia akhirat kita. Kemudian di ayat 9-nya Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jadi kita itu harus punya semangat mendamaikan. Jadilah perekat, jangan peretak. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita untuk punya semangat mendamaikan dan bukan meretakkan. Jadilah perekat dan bukan peretak di antara kita. Bersyukurlah kepada Allah kalau panjenengan punya semangat mempersaudarakan dan bukan punya semangat untuk ngompor-ngompori. Jadi ini ayat larangan menjadi tukang kompor. Maksudnya bagian ngompor-ngompori manas-manasi. Allahu Akbar. Jika salah satu dari keduanya kalau ada konflik di intern pengurus misalnya, semangat yang kita bangun adalah mendamaikan, bukan ngompor-ngompori. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, ada dua saudara berantem, kita damaikan. Satu ngeyel, ada yang ngeyel nggak mau didamaikan. Ada dua anak berantem, orang tua mendamaikan. Ada dua saudara berantem, saudara lain berusaha mendamaikan. Ada yang ngeyel, nggak mau damai, ngejak gelut terus, misalnya gitu. Misalnya ada begitu. Maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada Allah. Kita udah berusaha mendamaikan, kalau ada satu yang ngeyel, kaplok, ngeyel kaplok. Kalau kita punya power, yang ngeyel itu kaplok, supaya dia nggak ngeyel lagi. Jadi kita damaikan. Kalau ada satu yang nggak mau damai, sikat yang nggak mau damai itu. Jadi kalau bahasa sederhananya, mohon maaf, misalnya di intern masjid ini sudah berusaha didamaikan, dan satu yang ngeyel, kalau diteruskan ini nanti rusak keharmonisan dalam masjid ini, sehingga terpaksa diamputasi. Karena ada kesalahan yang harus ditoleransi, tapi ada kesalahan yang kadang harus diamputasi kadang itu. Karena gak ngono kok bosok kabeh. Khawatir nanti semuanya jadi rusak misalnya. Ini kalau terpaksa ya, Ya, kalau dipertahankan nanti malah pecah nanti. Terpaksa ada yang diamputasi terpaksa. Nah, terpaksa. Fa aslihu bainahuma bil adli wa aqs fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, kata Allah. Dan jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Adil dalam ayat ini Allah tidak menggunakan al-adl, tapi menggunakan kata muqsit. Muqsit itu adilnya itu yang win-win solution. Adilnya happy ending. Jadi kalau misalnya ada dua anak bertikai, kita sebagai orang tua itu mikirnya gini, bagaimana caranya masalah antara anak saya ini selesainya dengan baik, semuanya baik. Jadi tidak asal main gini, kamu salah, kamu yang benar, kamu yang salah, nggak cuman gitu. Tapi bagaimana caranya agar semuanya ujungnya itu baik. Itu namanya muqsit namanya. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang adilnya itu seperti itu. Kenapa? Karena berarti di hatinya itu ingin memperbaiki semua gitu loh. Ada antar saudara berantem, kita didatangkan. Spirit kita apa? Bagaimana caranya ini selesainya dengan cara baik. Kalau cuma ngomong kamu salah, ini yang benar, gampang itu. Tapi bagaimana kemudian menyelesaikan dengan cara yang baik, itu yang sulit. Maka kalau kita punya spirit seperti itu,
Allah cinta kepada kita. Semoga kita termasuk minal muqsitin. Amin. Allahumma amin insyaallah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini puncaknya, sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Karena putus persaudaraan itu ngerinya memutus rahmat Allah. Nyambung persaudaraan itu menyambung rahmat Allah. Kalau kita merujuk pada ayat ini loh ya. Memutus persaudaraan itu memutus rahmat Allah. Nah, menyambung persaudaraan itu menyambung rahmat Allah. Apalagi mutus rahim. Dalam Sahih Bukhari, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus rahim. Jangan sampai kita menjadi orang yang memutus rahim. Memutus persaudaraan saja diputus rahmat Allah, apalagi memutus rahim dalam hal ini. Nah, saya sering sampaikan di sini bahwa bersaudara itu disyariatkan, berbeda itu ditakdirkan. Nah, bersaudara bukan berarti saling membenarkan. Antara saya dan Anda boleh berbeda. Kalau saya salah, ingatkan saya. Kalau Anda salah, Anda juga harus saya ingatkan. Konsepnya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling memberikan wasiat dalam kebenaran dan dengan kesabaran. Dan kita kedepankan bahasa-bahasa diskusi, bukan bahasa caci maki. Jadi yang kita kedepankan bahasa-bahasa diskusi, bukan bahasa caci maki. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bahwa semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Betul. Bahkan kalau kita anggap sia-sia, mungkin karena pemikiran manusia yang masih terbatas. Betul. Ini terkait dengan usaha saya, Pak. Karena Allah menciptakan ya nyamuk, tikus, rayap, termasuk laba-laba dan lain semut sekali. Itu kalau terkait dengan yang semut ya Pak Ustaz, itu kalau saya sebagai mengeliminasi hewan semut itu, apakah khusus yang semut Pak, itu apakah ada ininya, ada pencorainya seperti ini, karena saya mengeliminasi mereka. Yang kedua, tadi Ustaz sampaikan bahwa ada hubungan antara paceklik dengan kurangnya sholawat. Itu mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Baik. Yang pertama, memang ada hadis yang melarang kita membunuh semut. Tidak boleh membunuh semut. Larangannya makruh tapi enggak haram. Tapi kalau mengganggu namanya setan. Binatang itu kalau mengganggu namanya setan. Termasuk manusia kalau mengganggu setan. Kan setan itu minal jinnati wan nas. Setan itu sifat. Nah, kalau sudah mengganggu begitu, dihadapkan pada dua pilihan kan? Kalau usul fikihnya gini, idza jtama'a mafsadatani faru'iyya birtikabi akhafihima. Kalau ada dua hal yang sama-sama buruk, maka pilih yang risikonya lebih ringan. Kalau semut itu dibiarkan, bisa ambruk rumah orang ini misalnya gitu. Kan tidak hanya rayap, semut pun juga bisa bikin ambruk misalnya gitu. Nah, misalnya gitu. Kalau dibasmi selamat rumah orang. Nah, menyelamatkan manusia itu lebih utama. Jadi menyelamatkan manusia lebih utama daripada menyelamatkan semut. Kalau harus pilih, maka anggaplah tugas Bapak itu untuk membasmi ya semut yang mengganggu. Tidak semut, tapi semut yang mengganggu. Jadi jangan Bapak iseng-iseng ada sarang semut Bapak matiin ya. Ya tentu yang mengganggu saja, yang tidak mengganggu ya biarin aja. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama gitu. Jadi nggak ada masalah dengan tugas Bapak. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan sholawat dan paceklik tadi itu. Saya kaitkan dengan hadis tadi saya katakan tadi Nabi berdoa pada Allah agar umatnya jangan sampai mengalami kesulitan atau paceklik seperti di masa Nabi Yusuf alaihissalam.
Dan Allah kabulkan. Berarti kalau kita ini masih terstatuskan sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, berarti kita dijamin tidak akan mengalami itu. Kalau sampai mengalami itu, berarti status kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW itu dipertanyakan. Nah, salah satu cara supaya kita diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW adalah yang pertama, perbanyak sholawat untuk beliau, dan yang kedua, ikuti dan dakwahkan sunnah beliau. Menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian dari supaya kita ini tidak mengalami paceklik sebagaimana di masa Nabi Yusuf atau paceklik yang membinasakan sebagaimana terjadi di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Mau yang lain silakan kalau ada. Cukup nggih? Sudah matang. Baik, kalau sudah cukup kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.